nama saya Ibu Sunewi, umur lahir 62. Kira-kira 95-an saya bisa bikin kedok sejak bapak saya wafat. Gitu, sehari-hari cuma bikin itu aja, bikin kedok. Dan namanya orang rumah tangga sih, daripada main. Berbicara tentang Ibu Sunewi, memang tidak bisa dilepaskan dari sosok ayahandanya yang sudah almarhum, yaitu Bapak Royani. Bapak Royani seorang maestro pengukir kedok dari Gadingan, ayah kandung dari Ibu Sunewi. Ada yang menarik sebetulnya cerita tentang mengapa sekarang Ibu Sunewi menjadi pengukir kedok. Dulu tahun 1993 saya dan teman-teman pernah membawa Pak Royani sebagai pengukir kedok, yang kedoknya waktu itu dipakai oleh kelompoknya Ibu Sawitri dari Losari, almarhumah juga Ibu Sawitri, kelompok topeng Purwakencana namanya. Kami pernah mementaskan topeng Purwakencana pimpinan Ibu Sawitri di New York tahun 1993 itu, di New York dan di Manhattan. Pak Royani kami bawa serta karena pertama kedoknya dipakai oleh para penari dari Losari itu, dan sekaligus Pak Royaninya demonstrasi membuat kedok sebagai bagian dari pertunjukan gitu. Nah, waktu itu ketika mempersiapkan pergelaran itu kami kagum dengan kedok buatan Pak Royani, kan halus betul, beda dengan karakteristik kedok-kedok lainnya yang biasa dipakai oleh para penari topeng lainnya gitu. Ketika kami tanyakan, ternyata Pak Royani itu membuat atau mengembangkan alat-alatnya sendiri yang dia belajar dari orang-orang Bali gitu tentang alat-alat dan sebagainya, sehingga dia bisa membuat ukirannya menjadi halus. Tapi hal yang menarik, saya mengatakan waktu itu, apakah Bapak punya murid? Pak Royani kaderisasi lah gitu. Dia mengatakan bahwa anaknya Sunewi, satu-satunya perempuan, tidak tertarik untuk mengukir kedok. Kemudian saya tanya, nggak mengambil siapa, tetangga atau apa? Tidak ada yang berminat, satu. Kedua, kalaupun ada yang berminat, menurut dia kemampuannya tidak memadai. Jadi selektif betul dia memilih murid gitu. Hal menarik lainnya dari Pak Royani adalah dia punya kesadaran untuk mengeksplorasi kemampuannya. Misalnya begini, Pak Royani itu selain membuat kedok untuk keperluan menari, dia membuat kedok atahan gitu ya, kedok mentah dia bilang itu, belum dicat dan sebagainya, tapi langsung diukir di bongkahan kayunya itu. Dan saya kira itu jadi bukan hanya sebagai properti untuk menari ya, jadi bukan lagi untuk properti menari, tapi mewujud jadi sebuah karya seni. Itu keren luar biasa. Dan beruntungnya saya, Pak Royani itu membuat satu kedok panji dan satu kedok lana yang dari bongkahan kayu langsung, dan itu khusus dibuat untuk saya pribadi sebelum beliau meninggal. Saya bersyukur untuk itu dan makanya saya simpan sampai sekarang itu. Juga selain itu dia membuat kerajinan. Itu menariknya tuh. Jadi membuat kedok panji, kedok samba, kedok rumyang, kedok pati, kedok lana itu dalam bentuk yang lebih kecil, tapi ukurannya persis sama, dan itu sebagai souvenir. Dan saya kira kalau itu kemudian dikemas baik, kemudian diberi teks, diberi keterangan tentang sejarahnya dan sebagainya, itu bisa menjadi souvenir yang eksklusif. Seperti halnya di negara-negara maju kan mereka mewacanakan sesuatu pada kerajinan itu, dan itu Pak Royani membuat itu sejak lama. Sayangnya kemudian itu tidak ada yang meneruskan. Semoga ada yang meneruskan ya, nantinya sebenarnya yang meneruskan para seniman kerajinan di Cirebon gitu, mudah-mudahan karena ini menjadi sesuatu yang unik. Sampai akhirnya Pak Royani meninggal 3 tahun setelah pentas itu, Pak Royani meninggal gitu, dan tidak ada yang meneruskan. Nah, suatu ketika ke tempat kediaman kami, Rumah Nusantara namanya dulu, setelah 4
4 atau 5 tahun Pak Royani meninggal, datanglah Ibu Sunewi ke Bandung, ke tempat kediaman kami. Dia mengatakan bahwa sekarang saya mengukir kedok dan saya ingin demonstrasi di sini di Bandung, di tempat kami. Maka kami mengundang teman-teman untuk menyaksikan Ibu Sunewi mengukir kedok. Dek, pengen weruh gaweane ibu. Ayo ning ngali ning mawetan. Ambil carane ning meterane apa nih? Yuk, daripada saya nganggur, pusing ngurusin anak-anak. Saya sih nggak apa ya, nggak suka main ke tetangga ya, belajar bikin gedok. Tapi ngemas dulu sih nggak karuan, masih jelek. Ya sejak ya ke zaman ini COVID corona tuh, saya agak menurun tapi bikin gedok terus. Ya untuk menafkahi anak-anak setelah ya ditinggal suami saya tuh. Pak, kita ngerasa bangga dengan bapakku. Sebenarnya saya ingat bapak saya pengen bapak belajar gaya kedok bagus sih bloli. Setelah bapak mati kita seneng pisan gaya kedok makan kita susah bukan gawe cungur gawe cangkem. Tidak, alhamdulillah pas aku yang kita bisa gawe kedok. Kebanggaan bapak pak, kesubun pak, asal-usul kita ku wong Garut belajar mene mahasiswa aku pak. Yang menarik adalah ketika kami bertanya, kenapa Bu Sunewi sekarang mengukir kedok? Dia bilang bahwa saya tuh tidak punya kemampuan untuk mengukir sebelumnya karena memang tidak tertarik. Tapi suatu ketika saya lupa, entah dapat apa semacam bisikan atau apa, tapi entah mimpi gitu, kedatangan ayahnya dan ayahnya menyuruh saya, katanya kata Bu Sunewi itu meneruskan supaya membuat kedok gitu, meneruskan tradisi ayahnya. Dan yang surprise bahkan buat Sunewi sendiri itu ternyata keesokan harinya sekonyong-konyong dia mengatakan bahwa sejak itu saya bisa mengukir kedok gitu, tanpa proses belajar yang lama gitu ya. Nah, saya kira itu menariknya. Saya kira itu tentang Pak Royani yang nggak bisa dilepaskan dari jejak karya Sunewi sekarang gitu ya. Mudah-mudahan Ibu Sunewi terus setia melaksanakan apa yang diamanatkan oleh ayahnya, karena Gadingan meski secara administratif masuk di Kabupaten Indramayu gitu ya, tapi karya-karya Pak Royani itu justru dibawakan oleh penari topeng yang kebanyakan dari Cirebon.